Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anna Triana Maya dari SMA Negeri 2 Kalianda. Kali ini kita akan belajar biologi untuk SMA kelas 11 di semester 1, yaitu mengenai sistem peredaran darah pada manusia, khusus untuk sel-sel darah, jantung, dan pembuluh darah. Ayo kita sama-sama menyimak video materi berikut ini. Sistem peredaran darah manusia, materi sel dan organ. Tujuan pembelajaran: sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup, yang artinya darah mengalir di dalam pembuluh darah, dan merupakan sistem peredaran darah ganda, yaitu darah mengalir 2 kali melewati jantung dalam sekali peredaran. Dalam sistem peredaran darah akan dibahas mengenai darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah terdiri dari sel-sel darah dan plasma darah, sedangkan pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matrik yang berbentuk cairan atau disebut plasma. Karakteristik darah lebih berat dan kental dibandingkan dengan air, dengan bau yang khas dan pH antara 7,35 sampai 7,45. Berwarna merah terang hingga merah kebiruan, dan volume darah yang beredar adalah 8% dari berat badan. Bagian yang berwarna kuning ini merupakan plasma yang terdiri dari air, protein, nutrien, dan hormon. Sedangkan lapisan kuning pucat yang berada di tengah ini merupakan sel-sel darah putih serta keping darah. Sedangkan bagian paling bawah yang berwarna merah merupakan hematokrit yang terdiri dari sel-sel darah merah. Darah normal pada wanita memiliki 37% sampai 47% hematokrit. Sedangkan darah normal pada pria memiliki 42% hingga 52% hematokrit. Perhatikan tabel perbandingan sel-sel darah berikut ini. Sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit, ketiganya diproduksi di dalam sumsum tulang. Namun, leukosit juga diproduksi dalam limpa. Jumlah eritrosit dalam sel darah adalah 5 juta per milimeter kubik, leukosit hanya 7.000 per milimeter kubik, dan trombosit 250.000 per milimeter kubik. Dari ketiga sel darah ini, yang memiliki nukleus hanya leukosit, sedangkan yang memiliki hemoglobin hanya eritrosit. Eritrosit berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh, sedangkan leukosit berfungsi untuk memakan kuman dan menghasilkan antibodi untuk membunuh kuman. Dan trombosit berfungsi untuk pembekuan darah. Berdasarkan ada tidaknya granula, leukosit terbagi menjadi 2, yaitu agranuler dan granuler. Agranuler contohnya limfosit dan monosit, sedangkan granuler contohnya basofil, neutrofil, dan eosinofil. Yang termasuk ke dalam limfosit antara lain sel T, sel B, dan natural killer cell atau sel pembunuh alami. Limfosit berperan dalam sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan monosit berfungsi sebagai fagosit yang aktif. Neutrofil juga berfungsi dalam fagositosis. Eosinofil berfungsi sebagai fagosit yang lemah dan pembuangan racun penyebab radang. Basofil mengandung histamin yang berfungsi untuk peningkatan aliran darah ke jaringan yang cedera. Mekanisme pembekuan darah. Luka akan menyebabkan trombosit bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar sehingga menjadi pecah dan mengeluarkan trombokinase atau tromboplastin. Enzim trombokinase bersama ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Pengubahan tersebut akan mempengaruhi fibrinogen membentuk benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin akan membendung darah dan membeku, kemudian akan menutup luka. Berikut ini skema pembekuan darah. Jantung. Jantung memiliki 4 ruang yang terdiri dari atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Di antara atrium kanan dan ventrikel kanan terdapat katup jantung tricuspidalis, sedangkan di antara atrium kiri dan ventrikel kiri terdapat katup jantung bicuspidalis, dan antara pangkal aorta dan arteri terdapat katup semilunaris. Struktur dinding jantung terdiri dari
epikardium, miokardium, dan endokardium. Serambi kanan atau atrium dexter akan menerima darah kotor yang mengangkut CO2 dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Selanjutnya darah akan menuju bilik kanan atau ventricle dexter yang memompa darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Serambi kiri atau atrium sinister akan menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis yang telah mengangkut oksigen. Kemudian bilik kiri atau ventricle sinister akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Pada saat jantung berdenyut, setiap ruang jantung akan mengendur dan terisi darah. Keadaan ini disebut diastol. Selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung. Keadaan ini disebut sistol. Peredaran darah pulmonalis dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Peredaran darah sistemik dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Semua arteri mengangkut oksigen kecuali arteri pulmonalis yang akan menuju paru-paru. Vena berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Semua vena mengangkut karbon dioksida kecuali vena pulmonalis yang mengangkut oksigen karena berasal dari paru-paru. Kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan berdinding tipis sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran zat. Berikut ini tabel perbedaan antara arteri dan vena. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.